datang tempat rumah duka bagi keluarga Bapak Sritoma yang telah ditinggalkan. Biarlah Engkau Tuhan sumber penghiburan. Kau berikan kekuatan untuk mereka tetap menjalani hidup di dalam Yesus. Dan biarlah melalui duka yang kami alami, kami semakin dekat kepada Tuhan. Karena Engkaulah harapan kami yang tidak pernah kecewakan. Saat ini kami Tuhan akan dengarkan sabda firman-Mu yang akan menguatkan kami, menghibur kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Seperti tanah yang subur hati kami buka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita, bagaimana bahwa di bumi ini semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk kita menanam, ada waktu untuk kita mencabut. Ada waktu untuk kita tertawa, ada waktu kita untuk bersedih. Di bawah kolong langit ini, di dalam dunia ini, semua ada masanya. Dan bisa dikatakan tidak ada yang abadi. Saudara tahulah sendiri bahwa di dunia ini kita tahu tak ada manusia yang dari dahulu sampai sekarang masih hidup. Dan tadi sudah dikatakan bahwa ada jalan kita menghadap Tuhan. Ada jalannya. Saat kita datang dengan telanjang, maka kita pun pulang pergi ke rumah Bapa dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Nah, yang menjadi kewajiban kita dalam hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bagaimana kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan kita hidup di bumi ini? Kalau tujuan kita hidup di bumi ini seperti manusia-manusia yang lainnya, manusia yang tidak percaya Tuhan Yesus pun, saudara percaya, mereka juga menjalani hidup di dunia ini. Mereka menjadi orang yang sukses, mereka menjadi orang yang berhasil, tapi tidak menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan mereka pun hidup menjadi sia-sia. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya harusnya tidak menjadi sia-sia. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, maka dikatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudaraku Wahyu 14. Wahyu 13 ayat yang ke-14. Dan aku mendengar suara dari sorga, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sungguh, kata Roh, itu adalah kata Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku kalau Bapak kita ini mati di dalam Tuhan. Amin. Karena mereka akan beristirahat dengan jeri lelah mereka selama masih di bumi ini. Apa yang dikerjakan di bumi ini, maka dikatakannya, marilah hambaku, rumah telah disediakan bagimu. Karena Yesus berkata, Bapak Ibu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau kamu nanti sudah sampai di sana, kamu akan tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi wajar Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 4 dikatakan, berdukacitalah karena engkau akan dihibur. Kita yang ditinggalkan oleh Bapak kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, punya banyak kenangan yang indah, betul tidak? Kita punya kenangan yang manis. Bahkan kenangan yang tidak baik pun kita jalani bersama Bapak kita ini. Kita
sedih dan berduka karena ditinggalkan selama kita menjalani hidup bersama dengan Bapa kita yang kita kasih. Tetapi dikatakan Tuhan, berduka citalah karena kamu akan dihibur. Di sini Bapak Ibu Saudaraku dikatakan Alkitab kepada kita, diajarkan kepada kita bagaimana orang yang percaya, silakan kamu berduka cita. Karena nanti kamu akan dihibur. Nah, yang menghibur kita ini, kalau untuk sesama manusia seperti kita ini masih terbatas. Yang menghibur kita ini adalah yang menciptakan kita. Dialah Bapa kita yang sejati. Dialah yang membimbing menuntun kita. Dialah yang memeteraikan kita nanti saat kita juga akan bersama dengan Dia. Dia yang akan menghibur kita. Roh penolong itu Bapak Ibu. Dia yang akan menuntun kita ke jalan-jalan Dia. Kalau kita menjalani hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, ada jerih lelah kita, capek. Makanya dikatakan Alkitab, berbahagialah dari jerih lelah. Kita capek nggak di bumi ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sadar di surga nanti, wah, kalau saudara rajin baca Alkitab, rajin, hanya sekedar baca aja dulu, kisah Wahyu, saya katakan kisah Wahyu aja baca, di situ menceritakan tentang nanti kehidupan kekal di surga. Tidak ada air mata. Di bumi ini masih ada tangisan, duka cita. Di surga tidak ada. Di bumi ini masih banyak pergumulan. Di bumi ini Bapak Ibu Saudaraku masih banyak hal-hal yang membuat kita sakit hati. Baik sahabat, baik teman, orang dekat, baik keluarga, bisa saja orang paling terdekat sekalipun menyakiti hati kita. Tetapi di surga nanti Bapak Ibu Saudara, sungguh tak tertandingi lagi seperti pengharapan kita. Yang kita inginkan itu ada di surga, saudara. Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau kita mengejar harta dunia, segenggam berlian, ya kan? Kemudian emas, di surga nanti, emasnya lantainya itu, Bapak Ibu Saudaraku, lantainya itu emas, berarti kayak aspal, dipijak-pijak, berarti nggak berarti. Perhatikan aspal, aspalnya itu lantainya emas di surga. Saya bukan baca dongeng, baca Alkitab. Tembok-temboknya berlian. Mungkin kita mengumpulkan banyak harta untuk menyimpan berlian. Di surga nanti berliannya tembok-tembok. Berarti semuanya untuk apa? Tapi orang bijak, saudara percaya, orang bijak, orang yang telah mengenal Yesus, dia gunakan hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maka jerih lelah kita di bumi ini untuk apa? Untuk diri kita kah? Untuk anak istri kita kah? Atau untuk kerajaan surga? Kumpulkanlah hartamu di surga, karena sengat dan karat tidak dapat merusaknya. Perhatikanlah orang-orang susah. Langsung, saudaraku, layanilah dia. Karena apa dikatakan Tuhan? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku di penjara, engkau melayat aku. Engkau menjumpai aku di sana. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Itulah jerih lelah kita. Untuk apa kita mencari itu semua, saudara? Nah, karena ketika kita menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, anak cucu cicit kita pun semasa di bumi ini, saudara perhatikan nanti ke depan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Jadi saya mengatakan, kalau jerih payah Bapak ini sudah selesai, sudah waktunya, rumahnya sudah siap di surga. Sama, kalau jerih payah lelah kita di bumi ini sudah selesai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, semuanya
siap di sorga, dan kita pun akan menghadap Dia. Begitulah saudaraku, bagaimana kita harus menjalani hidup di bumi. Yehuda Ministry, Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah orang-orang yang beradab, tetapi satu hati yang kami mengatakan, kami mau berbagi, baik suka maupun duka. Dan kami punya misi, artinya apa? Seperti yang ada tertulis, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku tak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah tujuan kita. Hidup di bumi ini berjerih lelah untuk Tuhan. Kita melayani istri, melayani bapak, melayani suami, melayani anak-anak. Itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah selesai jerih payah lelah kita, berbahagialah kita. Amin. Inang, Bapak kita sudah berjerih lelah di bumi, sudah selesai tugasnya, sudah siap rumahnya di sorga. Sekarang inang, berjerih lelah dalam melayani anak-anak, bimbing dalam Tuhan, cucu bimbing dalam Tuhan. Ya, kalau misalkan ada berkat Tuhan, kasih yang membutuhkan, yang minta pertolongan. Nah, saya yakin dan percaya, anak cucu kita pun akan dikenal Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tetap berjalan terus dalam Tuhan. Kita relakan orang tua kita ini menghadap Bapa di sorga, jalani hidup di bumi ini bersama dengan Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya.